Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Briana Ramadhani dengan NIM 2510220017 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Brebes. Jadi, pada tugas matematika dasar kali ini, saya akan melakukan uji independen sampel t-test dan uji pilot sampel t-test yang menggunakan 400 data berbeda. Tujuan dari uji independen sampel t-test adalah untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Berikut adalah contoh pengujian independen sampel t-test. Jadi di sini seorang guru ingin mengetahui perbedaan nilai rata-rata antar variabel A dan variabel B pada materi matematika. Di sini terdapat variabel A dan B yang ketentuannya sebagai berikut. Variabel A adalah menunjukkan kelas 1 dan variabel B menunjukkan kelas 2. Penelitian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05. Mari kita uji. Yang pertama adalah buka aplikasi SPSS, lalu chat variabel view. Di situ kita harus memasukkan nama. Namanya adalah nilai dan kelas, karena di sini terdapat nilai dan kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 ya. Setelah sudah dimasukkan, pada desimal, poin kelas kita ubah menjadi 0. Lalu labelnya kita tambahkan. Label untuk nilai berisi nilai matematika dasar, dan label untuk kelas itu berisi kelas 1 dan kelas 2. Jika sudah, kita klik value pada kolom kelas. Value 1 berisi kelas 1, sedangkan value 2 berisi kelas 2. Jika sudah, kita masukkan datanya. Data siswa 100 siswa kelas 1 dan 100 siswa kelas 2. Selanjutnya adalah uji normalitas. Jika sudah menginput datanya, kita akan pencet analis, lalu pada deskriptif statistik, kita pencet explore. Jika sudah, nilai dimasukkan pada dependent list dan kelas dimasukkan pada factor list. Lalu plotnya, karena ini normality, kita klik normality-nya ya. Continue lalu oke. Dari pengujian di atas, karena datanya lebih dari 50, jadi kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Kita lihat pada kolom SIG. Di sini terdapat bahwa SIG dari kelas 1 adalah 0,148 dan SIG dari kelas 2 adalah 0,092. Dari SIG di atas, kita jadi tahu bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kita uji coba homogen ya. Pertama adalah klik analyze, lalu pada compare mean, kita scroll sampai one way ANOVA. Sekarang yang nilai kita masukkan kepada dependent list, yang kelas kita masukkan pada faktor. Lalu pada option, klik homogeneity of various tests. Hasilnya adalah, kita lihat pada SIG ya. Di sini tertulis bahwa 0,335. Artinya, data tersebut memiliki varians yang homogen. Lalu yang selanjutnya adalah uji independent sample test pada pengujian nilai SIG. Pertama adalah klik analyze, lalu pada compress mean, ini ada independent sample t-test ya. Untuk nilai kita masukkan pada test variables dan kelas kita masukkan pada group variable. Nah, di sini kita membuat definisi grupnya dulu nih. Grup 1 itu kelas 1 atau 1 dan grup 2 adalah kelas 2 atau 2. Kita lihat pada SIG total yaitu 0,002. Berarti kurang dari 0,05 ya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 1 dan kelas 2. Berikutnya adalah Pirate Sample T-Test, yang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua data yang saling berpasangan. Uji ini biasanya mempunyai satu subjek yang sama, misalnya pelajaran matematika. Lalu, menggunakan metode yang berbeda. Satunya adalah membaca, dan setelahnya adalah menggunakan metode video online. Yuk kita uji. Yang pertama adalah membuat daftarnya dulu ya, seperti tadi waktu sampel independent sampel t-test. Di sini namanya adalah pretest yang pertama, dan yang kedua adalah posttest. Untuk desimal tidak usah diganti, lalu pada label sama seperti namanya, pretest dan posttest. Jangan lupa pada value kita ubah. Untuk value 1 adalah pretest dan value 2 adalah posttest. Lalu mari kita ke uji normalitas untuk Pirate Sample T-Test dulu ya. Sama, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Export, dan masukkan pretest kepada Dependent List, protest pada Dependent List. Jangan lupa ya bahwa sampel di atas 50 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini SIG untuk pretest adalah 0,191 dan SIG untuk posttest adalah 0,073. Artinya tak berdistribusi normal. Dan yang terakhir adalah uji Pirate Sample yang terletak pada Analyze, lalu Compare Means, dan di sini ada Pirate Sample T-Test. Untuk pretest kita masukkan kepada variabel 1 dan posttest kita masukkan kepada variabel 2. Jadi pada Pirate Sample Statistik rata-rata dari pretest adalah 69,9 dan rata-rata dari posttest adalah 80. Pada tabel koherasi di sini terdapat 0,873 pretest dan posttest yang artinya mendekati 1, menunjukkan bahwa hubungan antara pretest dan posttest sangat kuat. Di sini terdapat sig to tail yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dari uji Pirate Sample Test tadi, kita jadi tahu bahwa siswa mengalami kenaikan nilai saat menggunakan metode belajar video. Sekian, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.